Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Babat Pasak. Judulnya Sang Sakti Resi Menggelar Yajnya. Pada suatu hari, Empu Ketek yang berprahyangan di Kuntuliku, Jawa, memberitahu adik-adik dan putra-putranya mengenai para leluhurnya yang sudah berpulang ke alam baka. Beliau juga mengingatkan tentang nasihat-nasihat para leluhurnya dahulu. Di dalam nasihat-nasihat tersebut antara lain diamanatkan agar keturunannya pada setiap hari purnama Sasih Kapat selalu menyelenggarakan puja wali dan widi widana di Pura Besakih, Bali. Oleh karena hari purnama Sasih Kapat tersebut sudah dekat, lalu Empu Ketek mengingatkan adik-adik dan putra-putranya perihal amanat leluhurnya itu dan mengajak mereka untuk menyelenggarakan upacara puja wali dan widi widana di Pura Besakih, Bali. Untuk itu lalu diadakan persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara puja wali dan widi widana tersebut. Setelah itu Empu Ketek bersama adik-adik dan putra-putranya berangkat menuju Bali. Keberangkatannya dari Jawa ke Bali melalui laut naik perahu bernama Madu Sudana dengan membawa alat-alat kebutuhan upacara puja wali dan widi widana dan keperluan lainnya. Tidak diceritakan di dalam pelayanannya pada hari Kliwon Wari Galian Sasih Kase Pinanggal Ping Pitu tahun Saka 1088. Mereka sampai di pantai Desa Padang. Mereka terus menuju Pura Silayuti, yaitu bekas perahyangan Empu Kuturan. Di sana mereka menghaturkan sembah bakti serta weda stawa terhadap arwah suci Empu Kuturan, salah seorang leluhurnya yang telah berpulang ke alam baka. Tatkala mereka asik dan kusuk melakukan persembahyangan, tiba-tiba di awang-awang terdengar sabda Empu Kuturan demikian, "Anak-anak, kalian cucu-cucuku, sangat senang hatiku akan kedatanganmu sekalian. Apakah keinginanmu datang kemari untuk sembah sujud kepadaku?" Dengan sopan santun disertai menyembah memakai bunga, para empu menjawab, "Ampunilah kami anak cucu Batara. Kedatangan kami kemari tidak lain untuk menghadap para Batara Kawitan dan menyelenggarakan upacara puja wali serta widi widana bertepatan dengan hari Raya Sugi Manik." Empu Kuturan lagi bersabda, "Gembira hatiku mendengar jawabanmu itu." Setelah itu terdengarlah suara mantra dibarengi dengan hujan bunga rampai sehingga di tempat itu bertebaran bau harum semerbak. Entah berapa lama para empu berada di Bali. Pada hari Kamis Wage Ware Sungsang, para empu lalu berangkat menuju Besakih. Di sana mereka menyelenggarakan upacara Sugi Manik di Pura bekas perahyangan Empu Sumeru. Sesudah selesai upacara tersebut dari Besakih, para empu melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Lempuyang, yaitu Pura Lempuyang Madya, bekas perahyangan Empu Genijaya. Di Pura Lempuyang Madya, mereka menyelenggarakan yajnya widi widana untuk memuliakan dan memuja arwah suci Batara Empu Genijaya. Dari Gunung Lempuyang mereka kemudian berangkat menuju Gelgel ke Pura Gelgel bekas perahyangan Empu Gana, juga menyelenggarakan yajnya dan widi widana memuliakan dan memuja arwah suci Batara Empu Gana. Kemudian pada hari Kamis Umanis Ware Dumulan, para empu lagi kembali ke Pura Lempuyang Madya untuk menyelenggarakan upacara puja wali
dan widi-widana. Tatkala para empu asik dan kusuk melakukan puja astawa terhadap arwah suci Batara Ganijaya, suara bajranya diibaratkan seperti suara kumbang yang sedang mengisap sari bunga, tampak sayup-sayup dan halusnya suara bajra Batara Ganijaya secara sayup-sayup pula. Batara Empu Ganijaya menyapa para empu sekalian demikian, anak-anak dan cucu-cucuku sekalian, sangat gembira hatiku melihat kedatanganmu dari Jawa kemari. Ini pertanda bahwa kamu sekalian tetap taat terhadap amanatku dahulu dan menunjukkan cinta kasihmu kepadaku. Dengan demikian berarti kamu selalu taat dan setia kepada Batara Batari dan aku selaku kawitanmu. Karena itu jiwamu termasuk dalam lingkaran para marta. Om Nam Tam Ri Mam Aing Sarwam Tirtam Panca Saram Triak Saram Sarwam Papam Winasanam Sarwam Roga Winasanam Sarwam Gering Soma Karanam Om Karatirtam Dirgayusam Om Sama Swamam Puri Sudamam Om Siwa Tatwam Paripurnam Parisudam Sude Om Rang Pring Sah Paramasiwa. Demikian sabda Batara. Setelah selesai upacara puja wali dan widi-widana di Pura Lempuyang Madye dan Lempuyang Luhur, para empu lalu mohon diri. Mereka menuju Gel-Gel untuk menyelenggarakan puja wali dan widi-widana di Pura Gel-Gel bekas perayaan Ampugana pada hari Soma Kelion Wara Kuningan, yakni setelah 4 hari dari hari Kamis Umanis Wara Bulan atau Umanis Kaluman. Di Pura Gel-Gel, para empu menyelenggarakan upacara puja wali dan widi-widana untuk memuliakan dan memuja arwah suci Batara Ampugana dan Hyang Widiwasa. Ketika sedang asiknya para empu melakukan persembahyangan dan puja astawa, tiba-tiba terdengar sayup-sayup sabda Batara Ampugana demikian. Anak-anak dan cucu-cucuku, aku merasa sangat gembira dan berbahagia atas kedatanganmu sekalian. Dengan demikian berarti bahwa kamu sekalian masih tetap taat dan setia dengan amanat leluhur dahulu, yakni selalu taat melakukan upacara puja wali dan widi-widana kepada para leluhur dan Hyang Widiwasa. Sabda Batara Ampugana itu disertai dengan weda penjaya-jaya. Kemudian tiba hari Rabu Kelion atau Buddha Kelion Wuku Pahang. Lalu para empu itu berangkat ke desa Padang dan terus menuju Pura Siliukti bekas perayaan Empu Kuturan. Di sana beliau juga menyelenggarakan upacara puja wali dan widi-widana untuk memuliakan dan memuja arwah suci Batara Empu Kuturan dan Hyang Widiwasa. Ketika sedang asiknya beliau mengaturkan weda pangastawa, terdengar weda panjaya-jaya dari Batara Empu Kuturan disertai hujan bunga rampai yang wangi semerbak. Itu sebagai pertanda bahwa sembah bakti para empu ini telah diterima dengan senang dan baik oleh Batara Empu Kuturan. Seterusnya pada hari Selasa Kliwon Anggara Kasih Ware Tambir, para empu menyelenggarakan upacara puja wali dan widi-widana di Pura Besakih. Pada upacara ini Batara di Pura Besakih berkenan membalas dengan turunnya hujan bunga rampai yang sangat harum semerbak disertai puja panjaya-jaya. Sesudah selesai menyelenggarakan upacara puja wali dan widi-widana terhadap arwah suci para Batara Kawitan dan Hyang Widiwasa, para empu lalu mohon diri untuk kembali pulang ke Jawa. Selanjutnya tiap tahun ngatemuang atau para empu tersebut datang ke Bali untuk menyelenggarakan puja wali dan widi-widana baik terhadap arwah suci para Batara Kawitan maupun terhadap Hyang Widiwasa. Kemudian tiba sasih kalima Panglong Ping 15, yakni hari Tilem. Pada hari Rabu Kliwon Buddha Kliwon Waruku tahun Saka 1111, Empu Ketek diiringi oleh adik-adik dan putra-putranya datang pula di Bali. Perjalanannya melalui darat melintasi pegunungan Pulau Bali
dan pada suatu hari tiba di desa Kuntul Gading, desa Kedisan. Di sana beliau disambut oleh orang-orang Baliage. Di sana para empu dijamu dengan buah-buahan disertai ucapan selamat datang, serta mereka menyatakan sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada para empu atas perkenan beliau datang ke desa Kuntul Gading. Para empu berkata, kami sangat senang menerima persembahanmu selanjutnya. Para empu memberitahukan kepada orang-orang Baliage tersebut bahwa kedatangan beliau itu akan menyelenggarakan upacara Pancawalikrama di Pura Besakih untuk Batara-Batari di sana. Kepada orang-orang Baliage dinasihatkan supaya di masing-masing desa pekeraman diadakan jatnya menurut sasih bulan, sebab banyak pengiring Batara yang Pasupati dari Gunung Semeru yang datang ke Bali membantu yatnya dan aci di Pura Besakih pada tiap-tiap sasih kanam, supaya orang-orang Baliage menyelenggarakan yakni berupa senggahan di perairan laut pada hari Kajang Klion, dan pada sasih Kapitu mengadakan jatnya pada Pura Sat Kahyangan. Pada sasih Kaulu menyelenggarakan jatnya di masing-masing desa, sedang pada sasih Kesangan mengadakan jatnya di perempatan jalan desa Catur Pade yang disebut Atabuh Gentuh. Orang-orang Baliage menjawab, baiklah, kami akan menuruti nasihat Paduka Pandita tadi. Kemudian para empu dari desa Kuntul Gading meneruskan perjalanannya ke Besakih. Sampai di Pura Besakih, para empu menyelenggarakan upacara puja wali dan widi widana dan melakukan persembahyangan terhadap Batara-Batari serta yang widiwasa. Sesudah itu, pada hari Selasa Kliwon Anggara Kasih sasih ke-6 diselenggarakan jatnya di air dengan menenggelamkan perani ke dalam air, danau atau laut. Pada hari Rabu Kliwon berikutnya, para empu datang di Gel-Gel mengaturkan segahan di Pura Gel-Gel bekas perahyangan Empu Gana. Pada sasi Kapitu, hari Jumat Kliwon mengaturkan segahan di Pura Silerti, dan pada sasi Kaulu hari Minggu Kliwon, para empu lalu menuju Gunung Lempuyang mengaturkan segahan di Pura Lempuyang Madya bekas perahyangan Empu Genijaya dahulu. Selanjutnya pada sasi Kesangan hari Senin Kliwon, semua orang-orang Baliage menghaturkan segahan berupa ketupat sirikan menurut urip Neptu Pancawara. Pada hari Tilam Kasanga, para empu mohon diri dari Lempuyang terus menuju Besakih. Di sana beliau menyelenggarakan upacara Amancawalikrama dengan mendirikan sanggar tawang di perempatan jalan Catur Pade. Panggungan Amance Desi pada 5 penjuru atau arah. Di sanggar tawang upacaranya suci, yaitu itik putih, jambul disebut suci petak. Upacara di jalanan dipuja oleh Sang Brahmana Siwa dengan sesajen terdiri dari angsa itik, belang, kalung, kambing, kerbau hitam. Sedang upacara di bawah dipuja oleh Pandita Buddha, dan upacaranya terdiri dari kerbau muda godel, brokawos, irangan, kerah hitam, anjing bang bungkem, mergepati harimau, ayam, manca warna, 5 jenis warna yaitu putih tulus, putih kuning, wiring brahma, wiring irang, berumbun kuning, serta kelengkapannya. Sesudah selesai upacara tersebut oleh pimpinan masyarakat, lalu diselenggarakan upacara Padunusan Agung. Kemudian Batara-Batari dari Jawa dan Bali, terutama Batara yang Pasupati dari Gunung Semeru, diiringi oleh seluruh resi gana, para brahmacari, para brahma resi dan dewa-dewa lainnya. Orang-orang Baliage berdatangan menghaturkan sembah sujud, menghaturkan panganjali kepada Batara-Batari, mengikuti petunjuk para empu tersebut. Demikian cara para empu menciptakan kesejahteraan lahir batin dunia pada umumnya dan Pulau Bali pada khususnya. Di samping itu, yang menambah ramai dan semaraknya upacara tersebut ialah adanya wawalen yang diadakan oleh orang-orang Baliage selama dilangsungkan upacara tersebut.
sesudah berakhirnya puja wali ini, seluruh Batara Batari kembali ke perahyangan masing-masing. Tinggallah di Bali Batara Putra Jaya alias Batara Mahadewa di Besakih, Batari Dewi Dano di Udon Danu, Batara Nyang Ganijaya di Lempuyang Luhur, dan lain-lainnya. Bersama Batara Empu Ganijaya di Lempuyang Madya, Batara Empu Semeru alias Empu Mahameru di Besakih, Batara Empu Gana di Gagal, Batara Empu Kuturang di Siraiti, dan beberapa orang keturunan Sang Saptarsi. Sedang para empu tersebut di atas kemudian mohon diri kepada Batara yang Tripursa dan para leluhurnya untuk kembali ke Jawa disertai Puspanjali aturnya. Ya Paduka Batara, hamba sekalian mohon diri kepada kembali pulang ke Jawa sebab seluruh upacara sudah selesai. Semoga Paduka Batara Batari selalu dalam keadaan selamat sentosa, tidak kurang suatu apa bertahta di sini. Demikian atur para empu tersebut. Kemudian bersabdalah Batara, wahai engkau sekalian adalah keturunanku yang lahir dari jiwaku, dan engkau sudah membuktikan cinta kasih dan sujud baktimu yang tak ternilai terhadapku. Aku sangat senang dengan perilakumu dan aku menyampaikan terima kasih. Semoga engkau selalu memperoleh kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Kesempatan yang baik ini aku pergunakan untuk memberi nasihat kepadamu sekalian, yaitu jangan sekali engkau lupa dengan agama nenek moyangmu dan kepada Batara Batari arwah suci leluhurmu. Kemudian apabila engkau berkembang biak keturunanmu sampai kepada Cicit Piut, Canggah Wareng, dan seterusnya, nasihatilah mereka supaya tidak lupa dengan dharmanya, dan sampaikanlah nasihatku ini kepada mereka. Sembah para empu, kami sekalian menjunjung tinggi titah dan nasihat Paduka Batara Batari. Merasakan itu semua, para empu mohon diri kepada Batara Batari leluhurnya, yaitu Brahma, Batara Empu Ganijaya, Empu Semeru alias Empu Mahameru, Empu Gana, Empu Keturan alias Empu Raja Kerta aturnya. Ya ayah, kami sekalian mengaturkan selamat tinggal. Kami bersama cucu-cucu Paduka Batara Batari akan kembali ke Jawa karena sudah selesai hamba menyelenggarakan puja wali. Nanti pada saatnya kami akan kembali kemari. Demikian atur para empu. Lalu dijawab oleh Sang Abra Singhun Kawitan sabdanya, anak-anak dan cucu-cucuku, tidak terhingga sukacita hatiku terhadap perilakumu sekarang. Benar-benar kamu selaku keturunanku melaksanakan dharma seperti yang aku nasihatkan lalu. Kini aku menyampaikan nasihat Batara Tripursa, yakni janganlah kamu lupa sampai akhir zaman dengan tugas kewajibanmu. Dan nasihatku ini supaya disampaikan juga kepada anak cucu Piut keturunanmu, supaya mereka tetap taat dan setia serta melaksanakan dharma sebagai seorang wanita, yaitu harus berbuat kirti jasa-jasa baik terhadap semua makhluk, terutama sama manusia, berata, taat berpuasa, dan taat terhadap pandangan-pandangan seorang wanita. Samadhi melakukan yoga tertinggi haji adhyatmika, ilmu kebatinan dan catur weda, yakni Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Haji taksaka, ajaran tentang aksara, ajaran tentang aksara suci dalam tubuh sampai kepada Trikaya Parisuddha, yaitu manacika, wacika, dan kayika. Berpikir, berkata, dan berbuat yang serba baik, yakni kesucian, menjalankan tenaga, kata-kata, dan perbuatan. So jaring manu semua ajaran pada zaman manu, diantaranya mana wasastra, ajaran tata tertib, kesusilaan dan hukum-hukumnya, kemoksaan dan kelepasan atau manual kepada Sang Yang Widiwasa. Asta Brata, ajaran kepemimpinan yang memuat 8 jenis petunjuk, buana rwe atau pengetahuan filsafat, persamaan alam besar, buana agung, dan alam kecil, buana alit, desa pakraman, tata atau tata tertib adat istiadat desa,
pengupekaraning rak segala pembangunan yang menuju terciptanya keselamatan dunia dan masyarakat. Di samping itu, pada kesempatan ini juga aku memberitahu kamu sekalian agar kamu menguasai tatwa janana, semua pengetahuan ilmu filsafat termasuk hakikat kebenaran hubungan jiwa dengan Sang Hyang Widiwasa. Demikian sabda dan nasihat Bathara Kawitan leluhur kepada Sang Sapta Resi dan putra-putranya. Juga diajarkan falsafat ketuhanan dari keadaan yang tunggal yang dapat memenuhi alam semesta dan bagian-bagiannya yang menjelma menjadi makhluk termasuk manusia sampai kepada rahasia yang tersembunyi di dalam kegaiban yang dapat dilihat oleh mata manusia yang benar-benar suci. Selanjutnya diajarkan pula tentang aksara suci seperti Tri Aksara menjadi Ongkara, Pancaksara dan Panca Brahma dan lain-lainnya. Seterusnya Abra Sinuhun atau Bathara Kawitan atau leluhur memberi amanat sebagai berikut. Bila mana kemudian ada keturunanku tidak taat dan setia terhadap apa yang aku sebutkan tadi, begitu juga tidak mau memperhatikan adanya jangan Bathara-Bathari serta tidak melakukan upacara puja wali dan widi-widana, mereka itu bukanlah keturunanku. Moga-moga surat keampuhan batinnya selalu mendapat halangan sebab mereka melalaikan dharmanya. Namun sebaliknya, apabila mereka taat dan setia selalu mengikuti amanat Bathara-Bathari, pasti mereka akan senantiasa disayang oleh para dewa dan masyarakat. Setidak-tidaknya mereka dijadikan pimpinan masyarakat di desa-desa untuk memperkuat ajaran kebatinan dan kebenaran. Para empu lalu menjawab sambil menyembah dan berjanji akan menuruti seluruh amanat Bathara-Bathari tersebut, serta semua amanat tersebut meresap ke dalam hati nuraninya yang paling dalam. Para empu merasa seakan-akan diperciki air suci atau tirta amerta, kemudian serempak mohon diri di dalam perjalanannya menuju Jawa. Amanat-amanat tersebut selalu terngiang dalam telinganya masing-masing, sedang Bathara yang Tripursa sudah kembali ke perhyangan masing-masing. Tidak diceritakan perjalanannya para empu sudah sampai di Jawa, terus menuju ke pasraman masing-masing. Oleh karena para empu tersebut taat dan setia dengan dharmanya, akibatnya derajatnya tetap tinggi selaku Brahmana yang dihormati. Setiap tahun Empu Ketek memimpin adik-adik dan putra-putrinya datang kembali untuk menyelenggarakan upacara puja wali dan widi-widana atau pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan amanat Bathara Kawitan leluhur dahulu. Tugas kewajiban ini secara berkelanjutan diteruskan oleh keturunan Sang Sapta Resi, dan upacara puja wali dan widi-widana ini selalu berlangsung menurut sasi dan jenisnya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian, saya akan lanjutkan kemudian membahas tentang keturunan Saptarsi, yaitu keturunan Saptarsi yang pertama, keturunan Empu Ketek. Saya